salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Puji syukur bagi kita semua. Di kesempatan saat ini kita bisa berkumpul pada siang saat ini. Yang terhormat Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD, para Bapak dosen, dan semua teman-teman yang saya banggakan. Jauh-jauh mencari taksi agar bisa pulang dengan nyaman. Demi memiliki teman dan koneksi, mari kita berkenalan. Perkenalkan, nama saya Dina Stefani Putri, mahasiswa kelas 1A Prodi Diploma 3 Gizi. Di kesempatan saat ini, saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang konsep gizi seimbang dan angka kecukupan gizi. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu gizi. Gizi adalah suatu proses mekanisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Sedangkan ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. Kata gizi sendiri berasal dari bahasa Arab, giza, berarti makanan. Di satu sisi, ilmu gizi berkaitan dengan makanan, dan di sisi lain dengan tubuh manusia. Batasan klasik mengatakan bahwa ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari nasib makanan sejak ditelan sampai diubah menjadi bagian tubuh dan energi, serta diekspresikan sebagai sisa. Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses kehidupan. Fungsi zat gizi diantaranya adalah memberi energi. Zat-zat gizi yang dapat memberikan energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Protein, mineral, dan air adalah bagian dari jaringan tubuh. Oleh karena itu, diperlukan untuk membentuk sel-sel baru, memelihara dan mengganti sel-sel yang rusak. Yang terakhir, mengatur proses tubuh. Protein, mineral, air, dan vitamin diperlukan untuk mengatur proses tubuh. Protein mengatur keseimbangan air di dalam sel, bertindak sebagai buffer dalam upaya memelihara netralisir tubuh dan membentuk antibodi sebagai pangkal organisme yang bersifat efektif dan bahan-bahan asing yang dapat masuk ke dalam tubuh. Apa sih yang dimaksud dengan makanan? Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi atau unsur-unsur atau ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh. Makanan memiliki 4 fungsi pokok bagi kehidupan manusia. Adalah yang pertama, memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak. Yang kedua, memperoleh energi guna melakukan kegiatan sehari-hari. 3. Mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lain. Dan yang terakhir, berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit. Berbicara tentang gizi, tentunya di sini ada yang namanya gizi seimbang. Apa sih yang dimaksud dengan gizi seimbang? Gizi seimbang adalah makanan yang dikonsumsi oleh individu sehari-hari yang beraneka ragam dan memenuhi 5 kelompok zat gizi dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Menu seimbang yaitu menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan dengan jumlah dan proporsi yang sesuai, sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh dan proses kehidupan, serta pertumbuhan dan perkembangan. Peranan berbagai kelompok bahan makanan tergambar dalam piramida gizi seimbang yang berbentuk kerucut, populer disebut dengan triguna makanan. Pertama, sumber zat tenaga yaitu padi-padian dan umbi-umbian serta tepung-tepungan yang digambarkan di dasar kerucut. Kedua, sumber kacang-kacangan, makanan hewani, dan hasil olahan digambarkan bagian atas kerucut. Sejarah gizi seimbang bermula pada tahun 1992 saat diselenggarakan Kongres Gizi Internasional di Roma. Kongres tersebut membahas pentingnya gizi seimbang untuk menghasilkan kualitas SDM yang handal. Hasilnya adalah rekomendasi untuk semua negara menyusun PUGS atau Pedoman Umum Gizi Seimbang. Sebenarnya di Indonesia pada tahun 1950 pernah diperkenalkan Pedoman 4 Sehat 5 Sempurna, yang kemudian setelah adanya Kongres Gizi Internasional di Roma dikembangkan PUGS pada tahun 1995. Slogan 4 Sehat 5 Sempurna merupakan bentuk implementasi PUGS dan terdapat 13 pesan dalam PUGS. Apa sih
13 dasar yang dapat digunakan. Apa sih pesan yang terdapat dalam PUGS? Nah, pedoman PUGS memuat 13 dasar yang dapat digunakan masyarakat luas sebagai pedoman praktis untuk mengatur makanan sehari-hari yang seimbang dan aman, guna mencapai dan mempertahankan status gizi dan kesehatan yang optimal. Di antaranya adalah makanlah aneka ragam makanan. Kekurangan zat gizi tertentu dalam suatu jenis bahan makanan dapat dilengkapi oleh zat gizi yang sama yang terdapat dalam bahan makanan lain. Oleh sebab itu, makanan yang beraneka ragam akan menjamin terpenuhinya kebutuhan zat gizi atau tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur seseorang. Kemudian, makanlah makanan yang memenuhi kecukupan energi. Menu sehari-hari hendaknya cukup mengandung energi agar seseorang dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja, belajar, berolahraga, dan berinteraksi. Dan makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan sehari. Ada dua kelompok karbohidrat sederhana, yaitu karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Bahan makanan sumber karbohidrat kompleks yaitu padi-padian seperti beras, jagung, gandum, umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan sagu. Sumber karbohidrat sederhana adalah berbagai jenis gula, seperti gula pasir, gula enau, gula kelapa, dan gula palem. Kemudian batasilah konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kebutuhan energi sehari. Mengonsumsi lemak secara berlebihan bisa menyebabkan kegemukan dan penyempitan pembuluh darah yang dapat menyebabkan penyakit generatif seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, dan stroke, serta diabetes mellitus. Gunakan garam beriodium. Menggunakan garam beriodium dalam memasak dapat mencegah timbulnya gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKY. Gangguan ini banyak terjadi pada daerah-daerah jauh dari laut dan pegunungan karena tanahnya kurang mengandung iodium yang bersumber dari laut. Kemudian, makanlah makanan sumber besi. Kekurangan besi dapat menimbulkan anemia gizi besi. Besi diperlukan untuk pembentukan hemoglobin yang merupakan bagian dari sel darah merah. Hemoglobin membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan membawa karbon dioksida dari seluruh sel ke paru-paru. Berikan ASI kepada bayi sampai berumur 6 bulan. Air susu ibu atau ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi. ASI mengandung semua zat gizi dalam jumlah yang sesuai dengan proses untuk tubuh kembang bayi. Pemberian ASI memungkinkan hubungan kejiwaan yang erat antara ibu dan bayi. Di samping itu, ASI juga mengandung zat-zat anti kekebalan. Kemudian, biasakan makan pagi. Manfaat makan pagi adalah untuk memelihara ketahanan fisik, mempertahankan daya tahan tubuh, meningkatkan produktivitas kerja, dan meningkatkan konsentrasi belajar. Kebiasaan makan pagi membantu memenuhi kecukupan gizi sehari-hari. Sedangkan resiko tidak membiasakan makan pagi adalah gangguan kesehatan yang berupa menurunnya kadar gula darah. Minumlah air bersih yang aman dan cukup jumlahnya. Air berfungsi sebagai zat pembangun dan zat pengatur, antara lain sebagai pelarut dan alat angkut zat-zat gizi, katalisator sebagai reaksi biologis dalam sel, fasilitator pertumbuhan, pengaturan suhu, pelumas sendi-sendi, tubuh, dan sebagai peredam benturan. Lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Kegiatan fisik dan olahraga yang tidak seimbang dengan energi yang dikonsumsi dapat menyebabkan kegemukan atau berat badan berlebih, atau berat badan kurang atau kurusan. Biasakanlah melakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur dan sesuai dengan kebutuhan. Hindarilah minuman-minuman yang beralkohol. Mengonsumsi minuman beralkohol dapat mengakibatkan ketagihan, mabuk, dan tidak mampu mengendalikan diri. Alkohol mengandung energi tetapi tidak mengandung zat-zat gizi yang lain. Sebanyak 20% alkohol yang diminum dalam keadaan perut kosong dapat mencapai sel otak dalam waktu 1 menit. Dia menyebabkan euforia pada seseorang setelah minum alkohol dalam keadaan perut kosong. Kemudian, makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Makanan yang aman bagi kesehatan adalah makanan yang tidak tercemar, tidak mengandung mikroba dan bahan kimia berbahaya, serta diolah secara benar sehingga keadaan fisik dan gizinya tidak rusak. Dan yang terakhir, bacalah label pada makanan yang dikemas. Peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa makanan yang dikemas harus memiliki label yang memuat keterangan tentang isi, jenis, jumlah bahan yang digunakan, tanggal kadaluarsa, komposisi zat gizi yang dinyatakan dalam jumlah sebagai persen, angka kecukupan gizi yang dianjurkan atau AKG untuk tiap takaran gizi, serta keterangan penting lainnya seperti kehalalan produk. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui kandungan gizi dan kelayakan makanan kemasan tersebut.
Nah, apa sih yang dimaksud dengan angka kecukupan gizi? Angka kecukupan gizi yang dianjurkan adalah taraf konsumen zat-zat gizi esensial yang berdasarkan pengetahuan ilmiah dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hampir semua orang sehat. Angka kecukupan gizi berbeda dengan angka kebutuhan gizi. Angka kebutuhan gizi adalah banyaknya zat-zat gizi minimal yang dibutuhkan seseorang untuk mempertahankan status gizi tersebut. Sedangkan angka kecukupan gizi merupakan nilai yang menunjukkan jumlah zat gizi yang diperlukan untuk hidup sehat setiap hari bagi hampir semua penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan kondisi fisiologis serta kehamilan dan menyusui. AKG yang dianjurkan didasarkan pada patokan berat badan untuk masing-masing kelompok umur, gender, dan aktivitas fisik. Dalam penggunaannya, bila kelompok penduduk yang dihadapi mempunyai rata-rata berat badan yang berbeda dengan patokan yang digunakan, maka perlu dilakukan penyesuaian. Bila berat badan kelompok penduduk tersebut nilai terlalu kurus, AKG dihitung berdasarkan berat badan idealnya. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan tidak digunakan untuk perorangan. Angka kecukupan gizi dianjurkan digunakan untuk maksud adalah diantaranya adalah merencanakan dan menyediakan suplai makan untuk penduduk atau kelompok penduduk dan menginterpretasi data konsumsi makanan perorangan atau kelompok. Dalam hal ini perlu diperhatikan dalam penetapan AKG digunakan patokan berat badan tertentu, misalnya pria dewasa 62 kg dan wanita dewasa 54 kg. Bila hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata berat badan menyimpang dari patokan berat badan yang digunakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap angka kecukupan dan perencanaan pemberian makanan di industri seperti rumah sakit, sekolah, industri atau perkantoran, asrama, panti asuhan, panti jompo, dan lembaga kemasyarakatan. Juga dalam hal ini perlu diperhatikan berat badan rata-rata, aktivitas yang dilakukan, dan untuk rumah sakit kecukupan gizi untuk penyembuhan. Institusi yang tidak menyediakan makanan lengkap sehari perlu memperhatikan proporsi AKG yang perlu dipenuhi melalui penyediaan makanan. Dan yang terakhir, menetapkan standar bantuan pangan, misalnya untuk keadaan darurat, membantu para transmigrasi dan penduduk yang terkena bencana alam, serta memberi makanan tambahan untuk balita, anak sekolah, dan ibu hamil. Serta ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan. Contohnya adalah menilai kecukupan persediaan pangan nasional, merencanakan program penyuluhan gizi, mengembangkan produk pangan baru di industri, menetapkan pedoman untuk keperluan labeling gizi pangan. Biasanya dicantumkan proporsi AKG yang dapat dipenuhi oleh satu porsi pangan tersebut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.